Pembahasan buku paket Matematika kelas 11 SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun edisi revisi 2017. Bab 7 Turunan. Uji kompetensi 7.2 halaman 285. Soal nomor 3. Tentukan titik belok fungsi-fungsi berikut. Baik, jadi di sini untuk titik belok ini adalah turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 0. Kemudian dari situ nanti akan kita cari nilai x-nya, kemudian kita substitusi ke dalam bentuk fx atau formula fx yang pertama, sehingga di situ kita dapatkan x dan y. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x, maka di sini turunan pertamanya 2 di sini ke depan 2x, 2 dikurangi 1, kemudian turunan dari 2x di sini 2, sehingga di sini untuk turunan pertamanya 2x ditambah 2. Kemudian untuk turunan keduanya ini adalah 2x, turunannya 2, kemudian di sini 2, ini adalah 0, sehingga 2 ditambah 0 di sini 2. Turunan kedua sama dengan 0 di sini untuk titik beloknya. Karena di sini yang dicari adalah nilai x-nya, dan di sini untuk turunan kedua dari fungsi x di sini tidak ada variabel x. Jadi di sini tidak memiliki titik belok karena tidak terdapat variabel x. Kemudian di sini untuk grafiknya apabila kita gambar hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini memotong garis x di 0,0 dan negatif 2,0. Kemudian di sini ada titik baliknya. Ini adalah negatif 1, negatif 1. Karena di sini titik baliknya hanya ada 1, artinya di sini tidak ada 2. Hanya ada minimum, tidak ada maksimum dan minimum, sehingga di sini tidak memiliki titik belok. Kemudian untuk yang B, fungsi fx sama dengan negatif 1/2x kuadrat ditambah 2/3x dikurangi 3/4. Sehingga di sini untuk turunan pertamanya ini adalah 2 dikali negatif setengah x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 2/3. Sehingga ini adalah negatif x ditambah 2/3. Ini turunan pertamanya. Kemudian untuk turunan keduanya dari negatif x ditambah 2/3 ini adalah negatif 1. Dan di sini untuk titik belok turunan kedua dari x ini sama dengan 0 karena di sini juga tidak ada variabel x, maka di sini tidak memiliki titik belok. Dan di sini apabila kita gambar untuk grafiknya, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini hanya memiliki satu titik balik. Ini adalah titik balik maksimum. Di sini tidak ada titik balik minimum, sehingga di sini tidak memiliki titik belok. Kemudian yang berikutnya untuk yang C, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x. Untuk turunan pertamanya ini adalah 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 6. Sehingga di sini 3x pangkat 2 dikurangi 6, ini untuk turunan pertamanya. Sehingga di sini untuk turunan keduanya ini adalah 2 dikalikan dengan 3x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini adalah 6x sama dengan 0. Maka untuk nilai x sama dengan 0 dibagi 6, hasilnya 0. Sehingga di sini untuk x sama dengan 0 kita masukkan ke dalam fungsi fx, sehingga di sini f0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 6 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Maka di sini untuk titik beloknya adalah 0,0. Kemudian di sini apabila kita gambar untuk grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x, grafiknya adalah seperti ini. Jadi di sini memiliki dua titik balik, ini adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum, sehingga ini nanti terdapat titik belok. Yang di sini titik belok ini tepat di 0,0. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang D, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 9x ditambah 1. Untuk turunan pertamanya ini adalah 3 dikali x pangkat
3 dikurangi 1 dikurangi dengan 2 dikalikan 6 X pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 9. Sehingga ini menjadi 3X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 9. Kemudian untuk turunan keduanya ini adalah 2 dikalikan 3X pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi 6X dikurangi 12 sama dengan 0. Maka di sini 6X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 6 hasilnya 2. Sehingga di sini X sama dengan 2 kita masukkan ke dalam Fx. Sehingga di sini Y sama dengan F2 ini adalah 2 pangkat 3 dikurangi dengan 6 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 9 dikali 2 ditambah 1. Sehingga ini 8 dikurangi dengan 4 dikali 6 24. 9 dikali 2 18 ditambah 1. Maka di sini 8 dikurangi 24 hasilnya negatif 16 dikurangi 18 hasilnya negatif 34 ditambah 1 hasilnya negatif 33. Sehingga di sini untuk titik beloknya ini adalah 2, negatif 33. Untuk grafiknya apabila kita gambar, grafiknya adalah seperti ini. Di sini memiliki titik balik maksimum dan titik balik minimum sehingga di sini terdapat titik beloknya. Ini adalah 2, negatif 33. Jadi di sini di sekitar sebelah sini. Kemudian untuk yang E, fungsi Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 4X kuadrat. Maka di sini untuk turunan pertamanya ini adalah 4X pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi dengan 2 dikalikan 4X pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga ini adalah 4X pangkat 3 dikurangi 8X. Maka di sini untuk turunan keduanya ini adalah 3 dikalikan 4X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga di sini 3 dikali 4 hasilnya 12 X pangkat 2 dikurangi 8. Maka di sini untuk 12 X pangkat 2 sama dengan 8. Sehingga di sini X kuadrat sama dengan 8 dibagi 12 hasilnya adalah 2/3. Sehingga di sini untuk nilai X sama dengan akar dari 2/3. Sehingga di sini akar dari 2/3 ini jawabannya bisa 2. Yang pertama ini adalah positif 0,816 dan seterusnya. Yang kedua di sini adalah negatif 0,816 dan seterusnya. Maka di sini untuk X kita masukkan saja untuk yang akar 2/3. Sehingga di sini kita masukkan untuk F akar 2/3 ini adalah X pangkat 4 akar dari 2/3 dipangkatkan 4 dikurangi dengan 4 dikalikan akar 2/3 pangkat 2. Sehingga di sini untuk jawabannya akar 2/3 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 4/9. Kemudian di sini 2/3 dalam bentuk akar dikuadratkan hasilnya 2/3 dikali 4 hasilnya 8/3. Maka di sini untuk penyebutnya kita samakan sehingga di sini sama-sama 9 sehingga di sini 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Kemudian di sini 3 juga dikalikan 3 hasilnya 9. Sehingga di sini 4 dikurangi 24 hasilnya negatif 20. Sehingga di sini untuk titik beloknya ini adalah plus minus 0,816 dan seterusnya, negatif 20/9. Jadi di sini untuk titik beloknya sebenarnya di sini ada 2. Yang pertama di sini positif, yang kedua di sini negatif. Dan di sini apabila kita cek untuk grafiknya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk titik belok yang pertama 0,816 di sini negatif berada di sebelah sini. Kemudian di sini negatif 20/9. Di sini untuk Y-nya sama, negatif 20/9. Jadi di sini Y-nya sama. Ini sekitar negatif 2 lebih sedikit. Kemudian di sini untuk X-nya di sini hanya berbeda positif dan negatif. Di sini negatif dan di sini positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami,
Silahkan cek di kolom deskripsi.